إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada hari yang penuh dengan berkah ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam, berupa kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, suri tauladan. Dengannya lah kita mampu untuk memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini tempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, khatib ingin mengajak diri khatib pribadi dan seluruh jamaah selalu mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, surat Al-Imran ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Yang artinya sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang adalah terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Pada ayat ini ditegaskan bahwa hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran atau ibrah dari momen penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu. Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi untuk kehidupan makhluk-makhluknya. Maka adalah suatu kedurhakaan yang amat besar ketika kita atau di antara kita ada hamba-hambanya yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan zatnya memang tak terjangkau oleh indera atau mata kepala kita yang serba terbatas. Tapi setidaknya
kita bisa merasakan kehadiran Allah lewat mahakaryanya yang terbentang luas di jagat raya ini. Oleh sebab itu, orang-orang yang berakal, yang dapat melihat dan merasakan tanda-tanda kebesaran Allah, orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran atau ibrah atas semua kejadian ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 161. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring sekalipun, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dalam setiap kondisi hendaknya kita tak melupakan betapa agungnya nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkannya untuk kita semua. Sebagai wujud syukur kita, semestinya hidup kita sepenuhnya haruslah berorientasi dalam rangka berbakti, mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukanlah yang demikian itu adalah tujuan penciptaan. Allah menciptakan kita sebagai manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Kezaliman yang terbesar yang dilakukan umat manusia adalah menjadikan yang lain sebagai tempat pengabdian dan peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa kufurnya tingkah laku manusia tersebut. Mereka lupa dari mana mereka berasal dan di tempat milik siapa ia hidup dan mencari kehidupan. Bagaimana akan mempertanggungjawabkan kekufuran di hadapan Allah kelak nantinya? Ingatlah, kita semua akan kembali kepada Allah dan akan dihisab segala amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran pada momen-momen pergantian malam dan siang. Malam dan siang menandakan perubahan dan pergantian waktu. Hal ini mengingatkan kita betapa berharganya setiap detik waktu yang kita hadapi. Detik demi detik waktu yang berlalu tidak boleh kita sia-siakan begitu saja. Maka tentang waktu ini Imam Syafi'i pernah mengingatkan pada kita semua bahwa waktu itu ibarat pedang. Kalau engkau tidak menggunakannya dengan baik, maka pedang itulah yang akan memotong. Dan jika kamu tidak menyibukkannya jiwamu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkan jiwamu dengan kebatilan. Demikian juga yang termuat dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan saling nasihat menasihati supaya kamu menetapi kesabaran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Betapa pentingnya waktu itu sehingga Allah pun bersumpah dengannya
Oleh sebab itu, tidakkah kita memperhatikan kejadian atau momen-momen yang terjadi di muka bumi ini? Momen-momen pergantian waktu itu hendaknya kita jadikan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi atau muhasabah diri atau introspeksi diri dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak yang dikatakan oleh orang-orang yang bijak, maka barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Sedangkan yang hari ini sama dengan kemarin adalah orang-orang yang merugi. Dan yang lebih buruk adalah, dan yang lebih celaka lagi adalah sebuah yang dikatakan barang siapa yang tidak bisa bermuhasabah, melakukan sesuatu lebih buruk dan besok juga alangkah lebih buruk lagi, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Semoga ini menjadi bahan kerenungan bagi kita semua. Momentum pergantian tahun 2025 kepada tahun 2026 Masehi. Pergantian malam dan siang, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Janganlah kita lalaikan tanpa bermuhasabah, introspeksi, dan bertafakur pada diri kita sendiri. Berupayalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang ke hari lalu, kemudian lebih baik hari ini, dan seterusnya. Menetapkan iman dan istiqomah dan beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qarni dalam buku La Tahzan mengutip perkataan salah seorang ulama salaf, mengatakan bahwa wahai anak Adam, hidupmu itu tergantung 3 hari saja. Hari kemarin yang telah berlalu, hari esok yang belum datang, dan hari ini di mana kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak ada gunanya untuk membanggakan masa-masa yang lalu atau menangisi keadaan-keadaan yang telah kita lewati. Dan tidak ada gunanya juga kita memperpanjang angan-angan kita dan khayalan-khayalan kita atau memperbanyak kecemasan di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan introspeksi ini berguna atau bermanfaat dari pribadi khatib dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah-jamaah yang Allah, pada khutbah yang kedua ini khatib ingin mengajak diri khatib pribadi dan seluruh jamaah, mumpung kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bonus yang panjang, maka dalam pergantian tahun ini juga kita lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Kita lakukan bertafakur pada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri agar apa-apa yang kita lakukan bermanfaat bagi diri kita dan seluruhnya. Itu marilah kita tutup khutbah yang kedua ini dengan doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ومن جميع التلامذة من أهل العلم والقرآن وللخير وللسنة والجماعة ولا تجعلهم معهم من أهل السفر والضيق برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.